kami yang berjudul Sikap dan Perilaku Bela Negara. Kami percaya bahwa bela negara bukan hanya tentang angkat senjata, tetapi juga perilaku dalam masyarakat. Bermasyarakat yang baik, bermasyarakat yang jujur, punya integritas, dan juga bagaimana kita bertindak dan berinteraksi dalam masyarakat itu sendiri. Sikap perilaku bela negara akan kami jelaskan kami dari kelompok 3 Angkatan 102 tahun 2025. Dalam sikap perilaku bela negara terdiri atas 3 hal. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Yang kedua adalah analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara akan dijelaskan oleh Dewi Maimunah. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara untuk mempertahankan kedaulatan, persatuan, dan keselamatan bangsa yang diwujudkan melalui 5 nilai utama: cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Wawasan kebangsaan memberikan landasan berpikir dan bela negara adalah wujud tindakan nyata. Dengan kata lain, wawasan kebangsaan adalah fondasi, sedangkan bela negara adalah bangunan yang berdiri di atas fondasi tersebut. Saya, Dewi Maimunah, peserta Latsar 2025 kelas 102 kelompok 3 Kabupaten Mahakam Ulu, mengajak kita semua untuk menanamkan keduanya dalam kehidupan sehari-hari agar bangsa Indonesia semakin kuat, maju, dan bermartabat. Mulai dari diri kita, mulai dari hal kecil, dan mulai saat ini. Analisis isu kontemporer akan dijelaskan oleh Leonardus Jeffrey. Perkenalkan, nama saya Leonardus Jeffrey. Saya peserta Latsar tahun 2025. Saya dari kelas 102, kelompok 3, dan kelompok kecil saya, kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis isu kontemporer dan faktor-faktor analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer itu adalah proses mengkaji, mengevaluasi, dan memahami permasalahan-permasalahan secara aktual atau terkini yang terjadi di dalam masyarakat, baik itu di tingkat lokal, nasional, maupun global. Kemudian ada pula pengertian tentang analisis isu sendiri adalah proses memeriksa sesuatu secara mendalam untuk memahami unsur-unsurnya, sebab akibatnya, dan dampaknya. Sedangkan untuk isu adalah masalah atau topik perdebatan yang relevan dan menjadi perhatian publik. Kontemporer adalah terkini atau modern yang terjadi di masa sekarang. Kemudian faktor-faktor analisis isu kontemporer antara lain yaitu sosial. Sosial itu berhubungan dengan kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, tenaga kerja, dan stabilitas ekonomi. Contohnya inflasi, pengangguran, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan krisis global. Kemudian politik itu mencakup kebijakan pemerintah, sistem pemerintah, konflik kekuasaan, dan kepentingan politik. Contohnya polarisasi politik, korupsi, kebijakan publik yang kontroversial, kampanye hoaks. Kemudian lingkungan itu mencakup kondisi alam, ekosistem, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Contohnya perubahan iklim, bencana alam, polusi, krisis air. Jadi teknologi berkaitan dengan perkembangan teknologi yang mempengaruhi cara hidup bermasyarakat. Contohnya otomatisasi, kecerdasan buatan atau AI, penyalahgunaan media sosial, privasi data.
Kemudian budaya berkaitan dengan nilai tradisi, bahasa, identitas masyarakat. Contohnya konflik antara budaya, hilangnya kearifan lokal. Kemudian hukum dan regulasi berkaitan dengan undang-undang, peraturan, dan penegakan hukum. Contohnya lemah penegakan hukum, celah hukum dan regulasi baru, misalnya tentang AI atau tentang lingkungan. Dan yang terakhir, implementasi kesiapsiagaan bela negara akan disampaikan oleh Nur Aida. Taat hukum dan peraturan dengan menggunakan helm. Melestarikan warisan budaya dengan menggunakan batik. Dengan bangga menggunakan produk dalam negeri. Membekali diri dengan ilmu dan keterampilan. Terima kasih kepada Dewi Maimunah, Leonardo Jeffrey, dan juga Nur Aida yang sudah menjelaskan serta memberikan contoh tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, analisis isu kontemporer, serta kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan juga kesiapsiagaan bela negara adalah pilar-pilar yang penting yang membentuk sikap dan perilaku bela negara. Ketiga hal ini saling berkaitan serta esensial dalam menjaga kedaulatan serta kebutuhan bangsa. Sikap bela negara bukan hanya sekedar teori, melainkan praktik yang dimulai dari diri kita sendiri tentang pemahaman dari bela negara itu. Menjaga kebersihan lingkungan contohnya, bertutur kata yang sopan, habis itu menjaga kebugaran, kesehatan jiwa mental, itu semua adalah contoh-contoh yang penting dari kesiapsiagaan bela negara. Dengan memahami akarnya, kita mengerti bahwa nilai akar budaya dan nilai-nilai luhur bangsa itu yang menjadi fondasi kita untuk menjaga serta membela negara kita. Dan yang terpenting, pemahaman itu harus diterjemahkan ke dalam kesiapsiagaan bela negara yang kokoh, baik secara fisik maupun secara mental. Mari bersama-sama kita menjadi pilar bagi bangsa ini. Demikian video kami tentang sikap bela negara yang sudah dijelaskan teman-teman. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Endang Tri Bayuningsi SPDMM selaku Widya Suara BPSDM Provinsi Kalimantan Timur. Saya Daniel Jonathan Arlis bersama dengan Leonardo Jeffrey, Dewi Maimunah, dan juga Nur Aida. Kami dari kelompok 3 kelas 102 kelompok tugas 1 mengucapkan terima kasih karena telah menyimak video ini dari awal hingga selesainya. Semoga video ini bermanfaat dan ingat kita harus selalu siap siaga untuk membela negara. Kami undur diri. Sampai jumpa.